Ya, sekarang kita diminta untuk mencari percepatan benda satu dan benda dua, gitu ya. Tetapi benda satu memiliki gaya gesek karena ada koefisien geseknya sebesar mu. Ya, maka di sini kita gambarkan dulu free body diagramnya, lalu kita punya tegangan tali T1 di sini ya. Tegangan T1 itu tidak sama dengan tegangan yang menarik benda dua, gitu ya. Kenapa? Karena mereka berada pada tali yang berbeda. Nah, kemudian benda satu bergerak ke kanan dengan percepatan 1, benda 2 akan bergerak ke bawah dengan percepatan 2. A1 dan A2 juga tidak sama. Ya, nanti kita akan buktikan. Untuk free body diagram benda 1, maka kita punya berat M1 kali G, kita punya gaya normal N, dan kita punya gaya gesek yang arahnya ke belakang, ya, F gesek. Ya, lalu dia punya percepatan ke arah kanan sebesar A1. Maka kita punya sigma fx sama dengan M1 dikali A1. Sigma fx-nya adalah T1 minus F gesek sama dengan M1 dikali A1. Kemudian untuk sigma Fy-nya ini sama dengan 0. Sehingga N dikurangi M1G sama dengan 0. Lalu kita punya juga persamaan F gaya gesek itu nanti sama dengan mu dikalikan N. Berarti kalau kita gabung ketiganya nanti menjadi T1 dikurangi mu N, mu dikali N, N-nya tapi langsung kita masukkan sama dengan M1G sama dengan M1 dikali A1. Gitu ya, ini untuk T1-nya. Ya, jadi persamaan pertama saya rapikan sedikit sama dengan T1 minus mu M1G sama dengan M1A1. Oke, sekarang persamaan yang melibatkan benda 2. M2 ini dia punya berat M2G, lalu punya tegangan tali T2, lalu dia akan dipercepat ke bawah dengan percepatan A2. Ya. Berarti sigma Fy itu sama dengan MA. Maka yang ke bawah M2G dikurangi yang ke atas T2 sama dengan masanya adalah massa 2, percepatannya juga percepatan 2. Nah, di sini kita punya sudah ada dua persamaan, tapi yang belum ada adalah karena kita punya 4 variabel A1, A2, T1 dan T2, ya. Maka di sini kita harus hubungkan antara T2 dengan T1 dan A2 dengan A1. Kalau kita melihat kepada katrol yang bawah, ya, ada tegangan tali T1 yang ke atas dan 2 tegangan tali yang arahnya ke bawah. Ya, walaupun katrol ini nanti dia akan bergerak ke bawah dengan percepatan sama dengan A1 yang akan kita buktikan nanti, tetapi karena massa katrolnya sama dengan 0, berarti nanti jadinya sigma F kan sama dengan MA. A-nya 0, berarti sigma F-nya sama dengan 0. Berarti yang ke atas dikurangi total yang ke bawah sama dengan 0. Sehingga kita bisa hubungkan antara T1 dengan T2 menjadi T1 sama dengan 2T2. Nah, sekarang kita tinggal cari hubungan antara A1 dengan A2-nya. Seperti itu. Nah, sekarang kita cari hubungan antara A1 dengan A2. Ya. A1 berarti kita harus mencari dulu jarak X1 di sini. Ya, itu jarak X1 yang kalau diturunkan 2 kali, kalau kita turunkan 2 kali X1 terhadap T, itu nanti menjadi percepatan untuk benda pertama. Lalu antara dua katrol, ya ini ada penghubung ya, kita anggap jaraknya adalah L. Kemudian jarak antara katrol dengan benda 2, ini kita anggap sama dengan X2. Ya, jarak itu adalah X2. Kenapa? Karena kalau kita turunkan 2 kali X2 terhadap waktu, itu nanti menjadi percepatan benda 2. Kemudian jarak dari paling atas hingga ke bawah di sini itu nilainya Y, ya. Kita masukkan sama dengan Y. Maka kalau kita jadikan panjang tali 1 itu adalah C1 misalkan, maka C1 adalah X1 tambah L, gitu ya. Ini panjang tali pertama. Kalau panjang
tali kedua berarti sama dengan C2, berarti itu dari paling bawah ke katrol kedua dulu, ya, yakni sama dengan Y dikurangi L, ya. Kemudian dari katrol ke bendanya, gitu ya, dari katrol ke benda ini, tentu ini sama dengan X2 ditambah X2 dikurangi L. Berarti panjang tali 2 itu nanti sama dengan Y ditambah X2 dikurangi 2L. Lalu dari panjang tali 1 kan kita dapatkan L sama dengan C1 dikurangi X1. Berarti panjang tali 2 adalah Y ditambah X2 dikurangi 2 C1 minus X1. Gitu ya. Berarti nanti kita akan mendapatkan C2-nya sama dengan Y ditambah X2 dikurangi 2C1 ditambah 2X1. Sehingga nanti C2-nya kita akan mendapatkan sama dengan Y dikurangi, ya, panjang Y. Ya, ini panjang tali 2 ya, Y dikurangi 2C1 atau dikurangi 2 kali panjang tali pertama. Kemudian ditambah X2 ditambah 2X1. Nah, berarti X2 ditambah 2X1 sama dengan C2 dikurangi Y ditambah 2C1. Seperti itu. Nah, ini kalau kita turunkan 2 kali, maka menjadi A2 ditambah 2A1 sama dengan 0. Karena ini panjang tali 2 konstan, jarak Y juga konstan, 2C1 juga konstan. Sehingga percepatan benda 2 itu besarnya 2 kali percepatan benda 1. Ya, walaupun aslinya sebenarnya A2 min 2A1. Ini cuma bermakna bahwa ketika X1-nya bertambah pendek, ya, jadi ketika X1 bertambah pendek, maka X2 bertambah panjang. Tapi nilainya, besarnya itu ditentukan oleh hubungan A2 sama dengan 2A1. Ya, maka di sini kita sudah dapat semuanya. Ya, kita sudah mendapatkan bahwa tadi dari sebelumnya bahwa tegangan, ya, tali 1 sama dengan 2T2. Kemudian kita juga punya hubungan tadi, ya, bahwa nilai T1 dikurangi mu M1G sama dengan M1A1. Lalu kita juga punya hubungan M2G dikurangi T2 sama dengan M2A2. Ya. Lalu kita juga punya hubungan besarnya A2 sama dengan 2A1, besarnya. Maka di sini kalau kita masukkan T1 menjadi 2T2 menjadi 2T2 dikurangi mu dikalikan M1G sama dengan M1 dikali A1. Kemudian yang satu lagi, ya, M2G. Ya, ini kalau misalkan mau kita eliminasi maka ini harus kita kalikan 2 semua. Jadi minus 2T2 gitu ya. Ditambah 2 M2G sama dengan M2 dikali A2. Jadi 2 M2 dikali A2 itu sama dengan 2A1. Nah, ini kita tinggal jumlahkan. T2-nya hilang. Lalu 2 M2G minus mu M1G sama dengan, ya, M1A1 ditambah 4 M2A1. Sehingga kita akan mendapatkan A1-nya adalah 2 M2G minus mu M1G dibagi dengan M1 ditambah 4 M2. Gitu ya. Ini kalau kita keluarkan G-nya maka kita akan mendapatkan jawaban seperti pada soalnya. Lalu A2, ya, ini di sini ya saya pisahkan. A2 itu nilainya adalah sama dengan 2A1. Berarti A2 tinggal ini kita kalikan semua nanti menjadi 4 M2 minus 2 M1 gitu ya, dikalikan G dibagi dengan M1 plus 4 M2. Seperti itu. Ya, atau jawabannya sama dengan jawaban yang diberikan pada
jawaban ya, pada kunci jawaban.